Semua, apapun yang berhubungan dengan Rasulullah. Jadi kalau kita ingin gembira, buat gembira hati Rasulullah, kita akan gembira. Karena kunci kecintaan Allah terhadap kita tergantung sebesar mana kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Insya Allah kita semua termasuk umat yang diakui Nabi Muhammad sebagai kekasih-kekasihnya. Sebagaimana Allah menyintai Nabi Muhammad, insya Allah Allah menyintai kita karena Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat serta pemirsa live streaming Habib Syekh, malam ini adalah malam ke-27. Ramadan sangat cepat meninggalkan kita. Saya yakin kita tidak pernah bosan dengan malam-malam Ramadan. Dan Ramadan tidak pernah bosan dengan kita. Mengapa Ramadan meninggalkan kita? Karena Ramadan meninggalkan kita hanya sementara. Nanti akan kembali lagi. Dan akan berjumpa kepada kita lagi insya Allah dalam keadaan sehat walafiat di tahun-tahun yang akan datang. Seandainya tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, di saat ini terakhir misalnya, kita insya Allah nanti di alam barzakh kumpul juga dengan orang-orang yang ada di tempat ini. Karena para wali-wali itu bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup, mereka bisa mendatangi majelis-majelis tanpa repot. Beda sama kita saat ini mendatangi majelis repot, bannya pecah, repot, mobil tidak ada, repot, tidak ada duit, repot, tidak ada yang ngantar. Tapi nanti setelah kita meninggal tidak ada yang repot, gampang semuanya. Datang ke sana, datang ke sini, enteng saya. Aku Ki Kulino biasanya waktu hidup saya mendatangi majelis di Masjid Segaf, Masjid Riyadh, di Bustan Al-Asyikin. Itu nanti malu, datang. Alhamdulillah. Insya Allah bisa seperti itu. Insya Allah. Soalnya bagi wali-wali itu tidak ada istilah berhenti dalam berbuat baik. Seperti Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti memikirkan umatnya. Tidak pernah berhenti. Sampai nanti sudah masuk surga semua, baru di situ Rasulullah tenang. Tapi kalau masih belum, Rasulullah terus berusaha bagaimana supaya umatnya ini nanti bersama Rasulullah di surga. Itu pasti. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu modal untuk kita. Lah kalau bisa setiap ba'da sholat waconan gue. Setiap ba'da sholat dibaca 3 kali aja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wis kuwi tekan ping 3 atau laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ping 3 wacanan insyaallah. Mudah-mudahan untuk bagiannya itu. Bagiannya apa? Terserah, pokoknya kita baca gitu aja lah. Rasa takok ganjarane. Nek takok ganjarane ku nek mbok banding-bandingke. Makanya nek ngamalkan ndak usah tanya ganjaran, pokoknya amalno wae. Engko nek takok, wah sithik no. Saya ngamalkan ini ternyata lebih hebat. Amalan ki rasa akeh sithik tapi netes lho. Model awake dhewe iki rasa akeh engko kesel dhewe. Engko nek kesel malah akhire ora ngamalke. Sithik tapi istiqomah. Syukur-syukur iso akeh istiqomah. Kayak Pak Ihsan malam ini khataman dalail 1000 Pak pira? Wing pira? 100 Mas Ihsan. 100 kali dalail. Ora apa-apa nek kuat. Lene ora kuat ya malah kesel dhewe. Tapi alhamdulillah kuat Mas Ihsan khataman. Dalail khairat itu dulu saya berjumpa dengan Mbah Basir Bareng. Itu beliau adalah yang sering memberi ijazah dalail khairat. Mbah Basir Bareng. Sama Mbah Mufid.
Mbah Mufid juga memberi ijazah Dalail Khairat. Kalau Mbah Basir itu Dalail Khairat pakai poso. 3 tahun berturut-turut puasa. Enek sing kuat. Lah kuwi nek aku sing ngamalke kuwi iso mabur nah. 3 tahun poso maca Dalail terus mabur aku ketemu awakmu saka dhuwur. Hei, seger-seger tak ono. Berhubung aku pengin mabur iso rasa ngamalke kuwi sik aku kabotan nang aku. Bagi yang kuat ya monggo. Saya nemu berapa orang yang kuat mengamalkan itu. Masya Allah, Dalail Khairat itu para ulama-ulama kita, orang-orang tua kita, habaib kita ngamalkan itu Dalail Khairat, diamalkan. Ada yang diamalkan per hari, ya per hari. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, enak yang per hari. Ada yang diamalkan sehari diwaca kabeh. Sak longgare. Dan di wong ini longgar isen ono amalan supaya manfaat dunia wal akhirah. Di sini sudah jam 1 kurang 5 menit. Saya akan memberi 1 aja atau 2. Nanti sampai kali 15 atau 20 menit, Bet. Ya, kadang lali, aku yuk kadang lali bodoh. Menceramah itu sering lali, soalnya enak. Apa nek pas ceritanya sing enak-enak ngono, lali. Di sini saya hanya ingin mengingatkan diri saya, sing lain ora. Gerawakku tok. Lah kok aku ngrungokke sak karepmu nek arep mbok rungokke ya mbok anu monggo nek ora ya aku tak elingke awakku dhewe iki. Termasuk yang di rumah juga mau mendengarkan silakan, ndak silakan. Soalnya yang di rumah ini Masya Allah nonton live streaming sama tiduran. Terus tahu-tahu ngantuk, turu melek lho kok wis rampung. Lho. Kuwi termasuk min rezeki layah tasik. Arep turu kangelan mendengarkan ceramahnya Habib Ali tentang cerita-cerita Rasulullah hijrah keturun. Tangi-tangi wis rampung wis sudah. Ya Rabbana tarafna tangi-tangi sing ngono. Kaya bojoku ya ngono. Ki buka rahasia mbek ora nek bojoku melu langsung nang TV terus. Soalnya seneng delok bojone. Nah ya. Ben ora ngantuk widro niku. Di sini manusia semakin bertambah usia, semakin lemah tangan menggenggam. Ana wong tuwa ki kuat genggamane paling yo sithik, kecuali Mbah Hamid tok mungkin. Sing tuwa iso genggam ngono. Nek saya tambah tua genggaman ini sudah mulai anu. Apa sebabnya orang tambah tua itu nek genggam apa-apa kuwi gere-gere. Kadang merucut tiba pecah. Wong tuwa ora iso nyekelane. Ora kuat kok cek nom-nom kaya Safa nek nyekel ngono iki. Kayak misalnya kalau siapa nih bahan waru nek nyekel cepet cek nom soalnya. Pak Ihsan niku ngono, Pak Iwan ngono luar biasa. Pak Fathur senajan polisi wis pensiun nih cek kuat nyekelane soalnya urung tua. Kalau sudah tambah tua mesti tangan itu akan sulit menggenggam angel nyekel yang apa sebabnya kok kaya ngono wong tuwa kuwi dijawab oleh karena Allah sedang mendidik kita atau orang tua itu agar melepaskan cinta dunia. Lho ki otak adik kiai pinter kiai nek otak-adik. Mengapa kok genggam kok nek ora percaya di surat Hud ayat 15 16 sing wacanen dhewe golek ana dhewe. Kuwi lak di HP to, bukaan surat Hud tak ngono 15 16 tentang ini. Genggami kangelan. Iki ciri-ciri wong tambah tua biasanya begitu. Kenapa? Tambah tua iki tambah wis ora seneng dunya. Untuk melepas hei wong tua, ojo mikirke dunya. Tanganmu nyekel gelas wis ora kuat, ngono lho. Cek arep mikir apa ngene gemetaran. Kaya aku saiki wis tuwa. Arep ngadeke dadak cekelan kayak tembok sih. Wis tuwa. Itu di antaranya. Diling-eling. Ciri-ciri nek awakmu wis mulai genggam gelas iki kangelan, wis berarti wis tuwa. Wis tuwa. Itu maksudnya apa? Supaya orang-orang itu meninggalkan apa yang ada di dunia. Tambah tua ki resi ono, tinggalkan dunia. Coba pikir ke. Mikira ladang untuk akhirat nanti. Nek duit akeh gerubung awakmu ora iso genggem culno. Nah,
Kayakno wong kayakno sapa, kayakno sapa kayakno. Col-col ngono tulis. Kayak Mas Ilham kayak kene. Wis ora iso nggegem dhewe. Jadi tidak wis ora butuh donya. Nyah, Pak En tak nggo sangu kanggo ning akhirat. Terus yang kedua, semakin bertambah usia semakin kabur mata kita. Wong tambah tuwa ki ndelok apa-apa kangelan. Wong anggere ndelok HP sakmene gedene jek ngene kok. Tambah tuwa. Beda karo wong lara nek lara kene. Ini tidak sakit apa-apa, usianya tambah 70 80 tahun, mereka semakin kabur matanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sedang mencerahkan mata hati untuk melihat akhirat. Matane kene iki kabur, makanya alhamdulillah ora iso ndelok wong wedok-wedok. Alhamdulillah. Tambah tuwa iki ora mungkin tambah seneng ndelok wong wedok. Karena mulai kabur. Sudah mulai kabur iki. Jadi sama Allah dikhususkan mata hatinya supaya ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang percaya surat Al-Isra ayat ke-72. Tulisan dhewe, aku ya maca ya. Terakhir yang ketiga, semakin bertambah usia semakin sensitif perasaan kita. Karena Allah ini wong tambah tua ki tambah akeh sing ngomel. Mesti orang nek wong tua meneng tok, mesti sensitif. Jupuke gula kelegen nesu. Dijupuke gula kurang manis nesu. Jadi orang pernah pas. Itu sensitif. Jadi tambah tua ki tambah sensitif. Awakmu ya padha kowe nek tuwa padha ngene iki padha. Lah itu maksudnya apa? Karena Allah sedang mengajarkan bahwa tautan hati dengan makhluk senantiasa menghampakan. Jadi supaya menungso iki ora gondelan karo menungso. Wong tua kuwi biasanya tambahan ora mungkin pas. Jadi supaya tidak tergantung kepada makhluk. Namun hati yang berpaut selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Angel. Biasanya wong tua masya Allah ujiannya anak itu berat nih wis ngadepi wong tua. Wah, buatnya luar biasa. Kadang wis bener wong tua tetep ora mesti digolek ora bener. Soalnya mulai wis tuwa ngono lho. Wong tua ki semono kuwi kerjaane. Jadi awakmu kudu paham iki tak paham. Iki maksudnya nek anek wong tua sing model ngono aja bingung wis tak kandhani kok bingung. Lain kalau belum dikasih tahu sama Al-Qur'an ini, Al-Qur'an yang ngasih tahu. Kalau belum dikasih tahu kamu bingung biasa, tapi ini sudah dikasih tahu ya mestinya ndak biasa wis kandhani ya bisa kok. Wis aku ngerti model wong tuwa ngene iki berarti mulai rada ora seneng donya. Dikai sego ora gelem dikon mangan iki ora gelem, dikon mangan iki wetenge ngomongnya wis wareg padahal durung mangan. Itu sudah ndak suka sama donya. Wis kakean ya insyaallah itu dari surat Al-Luqman, surat Luqman 22. Golek dhewe. Mulai perasaan sensitif banget wong tua kayak. Makanya tapi dalam Al-Quran dikatakan wala takullahuma uffin wala tanharhuma. Ben wong tua sensitif itu memang lagune wong nek wis tua kaya ngono. Kowe engko ya ngono padha ngono. Kecuali wong tua bisu. Makanya kemarin kan kita bilang, orang yang bisu, budek, buta. Wis itu insyaallah aman. Orang mungkin nesu, orang mungkin macam-macam ya, dan tidak mungkin. Istilahnya kalau orang sudah tidak melihat, tidak mendengar dan tidak berbicara, ini insya Allah aman. Lah pripun wong cek urip orang itu ngomong lah maksudnya itu bicara yang baik, tidak melihat kecuali penglihatan yang baik, tidak mendengar kecuali pendengaran yang baik. Itu nanti insya Allah selamat dan insya Allah dilanjut oleh hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, silahkan Habib Ali. Cerita hijrah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut oleh orang-orang Madinah, anak-anak kecil dengan memukul rebana. Tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina. من ثنيات الوداع
Waktu itu bayangkan anak kecil-kecil megang terbangnya. Terbangnya produksinya Abdurrahman. Aha. Megang terbang menyambut Rasulullah. Lucunya kaya apa? Menyambut Rasulullah dan Rasulullah tidak melarang. Jangan pakai terbang. Kamu tidak usah berlebihan menyambut Nabi Muhammad. Tidak. Didiamkan sama Rasulullah. Berarti boleh. Gitu. Makanya ditiru oleh para romo kiai dan para habaib di akhir zaman ini. Kalau menyambut tokoh itu dengan tolak al-badru. Tolak al-badru alaina. Gus Karim lewat. Mbah Hamid lewat. Mbah Ansori lewat. Ini sambut mantes. Ada satu cerita yang mungkin ya tidak perlu saya cerita lah, tapi lah kok piye tapi orang terima. Waktu itu saya diajak untuk tolak al-badru, saya tolak. Loh, berapa tahun yang lalu? 25 tahun yang lalu. Saya ditunggu oleh seseorang, orang itu mengajak saya untuk digiring, diarak dengan tolak al-badru. Aku gelek ngomong, gah. Loh, Habib bandingan niru Rasulullah. Iya niru Rasulullah. Nek sing diarak iki kiai. Nek sing diarak itu Habib atau sapa wong alim, wong soleh. Lah aku yo ora soleh kok mbok arak. Karo wis ngono wae rasa tak critake. Ben tambah penasaran kabeh apa sama-sama to bismillah ngono wae. Tolak al-badru. Jadi wahai pendengar setia YouTube Habib saya, kemanten juga itu salah kalau pakai tolak al-badru. Kalau kemantennya itu pakai cadar, pakai anu tutup rapat itu bagus. Manten orang cadar nganggo klambine Yahudi tolak al-badru, ya keliru. Lagune Habib saya, tolak al-badru ora jilbaban mandene. Kita tolak al-badru apa? Jangan mesake lagune, menggiring orang yang tidak manfaat ini. Laki perempuan dengan anu sing wedok termasuk buntute 50 meter. Ngeset tolak gaya sing lanang seneng gandeng. Halah drun. Kowe iki gandeng manten wedok iki bojomu, calon bojomu atau memang bojomu wis nikah kok malah mbok pamerke kaya ngono pakai tolak al-badru aja iman-iman lagune. Wahai EO kemanten, kalau ada manten model gitu tidak usah pakai tolak al-badru, kasih ono lagu yang lain. Wis nek perlu lagu cublak suweng tinggal dan ngono wae malah apik. Wis ben mantene loro sing siji lungguh kene sing siji tangane kene cublak suweng ngono wae malah apik. Kendang rampung mantan model ngono kuwi. Aja. Kalau perlu kasih lagu barat tidak apa-apa, lebih bagus. Sesuai dengan pakaian. Ngono lho, paham maksudnya. Tolak al-badru kok model ngono aja. Oke. Rasulullah disambut. Dan Rasulullah itu di mana tempat selalu disambut. Musuh-musuh Rasulullah waktu di Mekah, di Madinah mau melihat Yahudi itu menaik ke atas gunung. Lihat siapa yang akan datang, orang Madinah kok ngenteni semuanya nih, nunggu semuanya, apa ini? Siapa manusia itu? Kok sampai mereka itu bergembira yang luar biasa. Bagaimana tidak gembira kedatangan manusia yang kalau datang ke tempat Anda rahmat Allah mesti turun. Di sana di sini kullu baitil anta sakinuhu laisa mu'tajan ila suruji. Omah nek enek Kanjeng Nabi, kalau ada Rasulullah tidak perlu pakai lampu-lampu, nah istilahnya gitu. Ini rumah ini pasti terang. Terang seperti apa? Rasulullah bisa hadir di tempat kita kalau sunnah-sunnah Rasulullah itu dilakukan di rumah kita. Itu berarti Rasulullah ada di tempat kita. Saya kepingin didatangi Rasulullah, ayo lakonono sunnah-sunnah. Insya Allah Rasulullah hadir. Karena kamu menjalankan sunnah. Wa maridil anta aiduhu. Nek wong-wong loro
Orang yang sakit ditengok Rasulullah, pasti sama Allah akan diberi kesehatan. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada Rasulullah. Sehat itu bukan terus jadi waras melayu, enggak. Sehat itu justru nanti setelah meninggal tempatnya di surga, ini orang sehat. Orang sehat itu nanti di akhirat. Kalau di dunia itu enggak usah cari sehat, cari waras ngono wae lah. Lah ya padha to, Beb, sehat karo waras. Lah belum tentu wong sehat iki waras. Lho ora paham lho, ana mudeng basa kowe iki waduh. Sehat itu nanti setelah mati kamu masuk surga, ini orang yang super sehat. Jadi kalau kamu lihat ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu puluhan tahun berbaring di kasurnya tidak pernah bergerak. Sholat ya di kasur situ. Kelihatannya sakit tapi ini waras. Sehatnya apa? Setelah meninggal beliau sehat. Jadi wali-wali Allah itu nek sehat itu pas meninggal. Jadi kalau ada wali yang meninggal itu berarti beliau sehat yang luar biasa. Yang masih hidup wali itu mesti ujiannya gitu. Terus habis itu ada siapa namanya? Ada Habib siapa? Habib Abu Bakar Gresik itu. Berapa tahun di Hollywood itu? Seperti itu keadaan mereka. Itu tapi orang-orang waras itu loh. Ini setelah meninggal sehat. Lawai dewi sehat makturek, meninggal malah orang sehat. Lah maksudnya orang meninggal kok sakit dan sehat. Loh, orang meninggal sakit tuh diziarahi wenda. Ini sakit mau sakit. Orang meninggal itu didatangi sama orang-orang ahli warisnya, duduk misalnya di situ doakan, berarti ini orang yang meninggal ya sehat. Tapi kalau tidak pernah didoakan, tidak pernah diziarahi, tidak pernah didongak, weh itu loro. Akhirnya orang yang di dalam kubur itu pelongo lungguh dhewean, aku kok ora nek sing dongak gitu. Tahu-tahu hari Jumat, malam Jumat ada kiriman doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum, rebutan ya beh. Sing pelongo-pelongo. Tapi kalau yang didoakan sama anak istrinya, sama keluarganya, sama jamaah ini semua enteng. Loh kok ora melu rebutan, kenapa kamu tidak ikut rebutan? Loh Anda usah rebutan, bentar lagi datang kirimannya kok. Jadi bejo wong-wong sehat setelah meninggal. Nah syukur-syukur uripe ya sehat, meninggalnya ya sehat. Sah nikmat banget. Urip sehat seger, mangan ping barokah. Seger, nikmat. Apa nih kau untuk bungkusan misalnya? Sehat. Iki gue nyehatkan diri kita, roh kita doa minta kepada Allah setiap makan untuk menyehatkan roh dan jasad biar bisa ibadah. Lah ibadah itu nanti yang akan menjadi vitamin-vitamin setelah meninggal. Bar mati ngono. Tak dongake ngene ora percaya kok mati sik coba. Aku sehat ora ya mati iki. Tak dongake kan iki sehat. Sehat ora nek sing ora sehat. Semuanya seneng, dunyane seneng, akhirate seneng insyaallah. Di sini alhamdulillah kita kedatangan tamu-tamu banyak. Masya Allah yang budi-budi ini. Beliau juga Al-Habib Abdul Qadir semoga. Dari Bondowoso. Bondowoso ini bahasanya Madura. Ini sama-sama